Shalom saudara, Saturday Devotion hari ini akan membahas sebuah tema ketika malam tidak lagi tenang. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi kami. Hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan menyapa kami, Tuhan menegur kami, dan Tuhan memberikan kepada kami jalan keluar yang terbaik di tengah-tengah masalah yang kami hadapi. Kami rindu Tuhan, Kau berkati waktu ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca Mazmur nomor 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka. Ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudaraku, tidak semua malam itu membawa ketenangan. Ada malam-malam ketika tubuh berbaring di kasur, tetapi pikiran terus berjalan. Mata terpejam, tetapi hati gelisah. Kita suka mengulang percakapan-percakapan yang menyakitkan. Kita memikirkan kata-kata yang tidak sempat diucapkan atau memikirkan masalah yang belum selesai. Di luar tampak sunyi, tetapi di dalam hati ada kegaduhan. Saudara, saya pernah mendengar ada seorang teman pernah mengalami hal ini. Dia sering merasa dihantui akan ketakutan masa depan. Banyak sekali hal yang dia pikirkan. Dia terus memikirkan akan pasangan hidup. Dia terus dihantui dengan rasa bersalah di masa lalu. Dan belum lagi saudara, seringkali dia disalahpahami, difitnah di dalam pelayanan. Sehingga saudara, dia tidak punya ruang untuk membela diri. Perasaan-perasaan ini sangat mengganggu pikirannya, sehingga ketika malam tiba, malam yang seharusnya menjadi waktu untuk dia beristirahat, tetapi dia tidak bisa beristirahat karena hatinya merasakan kelelahan yang sangat. Saudaraku, pemazmur juga mengalami hal yang sama seperti yang digambarkan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini. Saudaraku, Mazmur 4 ini lahir dari pengalaman yang sama. Mazmur ini bukan nyanyian kemenangan di puncak gunung, melainkan doa yang lahir di tengah tekanan, konflik, dan kegelisahan batin. Namun saudara, yang mengejutkan, Mazmur ini tidak berakhir dengan keputusasaan, melainkan dengan damai dan tidur yang tenang. Yang menjadi pertanyaannya saudara, dari mana damai itu datang? Saudara, inilah yang akan kita renungkan bersama. Mazmur 4 ini secara tradisional dikaitkan dengan Daud. Banyak penafsir melihat bahwa hubungan dekat antara Mazmur 3 dan Mazmur 4. Mazmur 3 ini seringkali dipahami sebagai doa pagi dari Daud ketika dia dikejar musuh, sedangkan Mazmur 4 ini sebagai doa malamnya. Jika demikian saudara, maka Mazmur ini lahir di masa Daud mengalami tekanan besar. Kemungkinan saudara saat pemberontakan Absalom atas periode konflik politik dan sosial lainnya. Nah, Daud tidak hanya menghadapi musuh secara eksternal, tetapi juga dia mengalami serangan verbal, fitnah, dan penghinaan terhadap kehormatan pribadinya.
Hal ini saudara terlihat dari keluhannya di ayat 3. Dia berkata, "Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai?" Saudara, kata kemuliaanku di sini merujuk pada kehormatan, reputasi, dan martabat yang Tuhan berikan kepadanya. Orang-orang di sekitarnya merendahkan, memutarbalikkan kebenaran, dan lebih percaya kepada kebohongan. Tekanan ini saudara tidak hanya menyentuh aspek sosial, tetapi juga spiritual. Karena orang-orang itu seakan mempertanyakan apakah benar Tuhan masih menyertai Daud. Saudaraku, Mazmur ini memperlihatkan 3 arah doa daripada Daud. Yang pertama di ayat yang kedua, dia berseru kepada Allah. Lalu kemudian di bagian kedua ayat 3-6 dia berbicara kepada manusia yang melawannya. Dan kemudian di bagian ketiga itu di ayat 7-9 ia kembali meneguhkan hatinya di hadapan Tuhan. Dengan demikian saudara, Mazmur ini adalah Mazmur kepercayaan. Kepercayaan bahwa Allah tetap menjadi sumber keadilan dan damai. Bahkan ketika situasi tidak berubah secara instan. Saudaraku yang terkasih, mari kita perhatikan di ayat yang ke-9. Pemazmur berkata, "Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman." Saudara, kata tentram di sini menggunakan kata shalom. Saudara, kata ini tidak sekedar berarti tidak ada konflik. Shalom di sini menunjuk pada keutuhan, ketenangan batin, dan rasa aman yang mendalam. Ini bukan damai yang ragu, tetapi damai yang berakal dari relasi dengan Allah. Saudara, untuk menggambarkan ayat ini saya berikan contoh, saudara. Satu kali ada seorang pemuda, dia baru saja kehilangan pekerjaan. Secara realistis saudara, masalah itu belum selesai. Kebutuhan hidup tetap ada, masa depan terasa tidak pasti, dan jawaban belum kelihatan di depan. Namun malam itu saudara, pemuda ini masih bisa tetap berdoa. Dia memejamkan matanya dan dia juga bisa tidur. Bukan karena dia sudah tahu solusi di depannya saudara, tetapi karena dia percaya bahwa hidupnya tidak terlepas dari tangan Tuhan. Saudara, itulah shalom. Dia tetap merasakan ada ketenangan dalam hatinya dan ada damai meskipun keadaan belum beres. Saudara, selain itu di ayat yang kedua, Daud juga berkata, "Dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku." Saudaraku, kata kelegaan di sini menggambarkan ruang yang diluaskan. Saat tertekan, Tuhan tidak langsung mengangkat masalah, tetapi memberi ruang untuk bernafas, yakni ruang di dalam hati untuk tetap percaya dan berharap kepadanya. Saudara, menariknya Daud juga menegur orang-orang yang melawannya. Dia berkata di ayat 4, "Ketahuilah bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi aku." Artinya Tuhan memisahkan orang yang dikasihinya bagi dirinya sendiri. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa identitas Daud itu tidak ditentukan oleh suara manusia, melainkan oleh pilihan Allah, dan dari sinilah saudara damai itu mengalir. Damai sejati lahir dari kepercayaan penuh kepada Tuhan, bukan karena keadaan yang ideal. Saudara, mungkin saudara yang sering bepergian dengan menggunakan pesawat terbang, saudara pasti pernah mengalami apa yang dinamakan dengan turbulensi. Saudara, turbulensi ini adalah kejadian yang sangat menegangkan saudara ketika kita ada di atas udara. Nah, turbulensi ini saudara adalah gangguan pada aliran udara yang menyebabkan pesawat itu bisa berguncang. Dan saudara, walaupun kita seringkali mengalami turbulensi di pesawat di atas udara, tetapi saudara, kita tuh nggak pernah trauma untuk melakukan perjalanan dengan pesawat. Tetap saja saudara, kita pergi berlibur, kita naik pesawat, atau kita melakukan perjalanan-perjalanan lainnya. Saudara, mengapa kita tetap mau naik pesawat? Bukan karena tidak ada bahaya di atas udara, melainkan saudara karena kita tahu bahwa ada pilot yang kendalikan pesawat itu. Mazmur 4 ini menggambarkan sikap iman seperti ini.
Daud tidak menyangkal bahwa ada masalah. Ia tidak berkata bahwa fitnah itu tidak menyakitkan atau tekanan itu ringan. Namun, saudara, ia memilih untuk mempercayakan dirinya kepada Tuhan yang setia. Saudara, dalam dunia modern, banyak orang yang bisa tidur nyenyak jika semua masalah sudah selesai, pekerjaan aman, keuangan lancar, stabil, relasi baik-baik saja. Namun Mazmur ini saudara mengajarkan sesuatu yang berbeda, bahwa damai itu tidak menunggu masalah selesai. Damai itu lahir ketika hati bersandar kepada Tuhan. Saudara, ketika saya mempersiapkan renungan ini, saudara, saya teringat bahwa saya pernah juga mengalami kejadian yang membuat hati saya itu terluka, saudara. Tetapi dari peristiwa itu, saya belajar untuk berserah kepada Tuhan. Di tengah-tengah ketidaktenangan pada waktu itu, saudara, saya mencoba untuk datang kepada Tuhan. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan di saat saya belajar untuk menyerahkan segala pergumulan saya kepada Tuhan, maka Tuhan memenuhi hati saya dengan penuh damai, dengan sukacita, dan yang terlebih lagi saudara, saya bisa mengalami tidur yang nyenyak, tidur yang tenang, karena saya percaya bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan dan Tuhan yang menyertai kehidupanmu. Saudara yang terkasih, ketika kita belajar untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka sehari demi sehari Tuhan yang akan menolong kita, memampukan kita untuk melewatinya. Atau mungkin ada di antara kita yang saat ini saudara, yang sedang mengikuti renungan ini, kita juga sedang mengalami banyak pergumulan. Entah itu pergumulan relasi, pergumulan pekerjaan, keuangan, usaha, atau apapun itu yang mengganggu pikiran kita saat ini. Saudara, saya mau ajak kita untuk belajar mempercayakan kegelisahan malam kita kepada Tuhan. Bukan kita memikulnya segini. Banyak orang berdoa di pagi hari, tetapi membawa beban sendirian di malam hari. Padahal malam adalah waktu ketika hati paling jujur dan paling rapuh. Saudara, Daud mengajarkan bahwa doa malam bukan sekedar rutinitas, melainkan semua tindakan iman. Saudara, mempercayakan malam kepada Tuhan itu berarti kita berhenti membalas kejahatan dengan kemarahan. Kita tidak membiarkan suara manusia lebih kuat daripada suara Tuhan. Dan kita memilih diam dan berserah ketika emosi ingin meledak. Kita juga mengingat bahwa keamanan sejati tidak berasal dari situasi, tetapi dari Tuhan. Saudara, ini bukan sikap pasif, melainkan keutusan rohani yang aktif. Menyerahkan kontrol kepada Allah yang setia. Saudara, Mazmur ini tidak menjanjikan bahwa masalah kita akan langsung selesai pada keesokan hari. Tetapi Mazmur ini mau menjanjikan sesuatu yang lebih dalam, bahwa Tuhan memberikan damai yang cukup untuk hari ini, bahkan untuk malam ini. Ketika engkau dalam pergumulan dan ketika hati sedang lelah menembuk semuanya, saudaraku, Daud mau mengajak kita untuk kembali kepada satu kebenaran sederhana namun mendalam, bahwa hanya Engkau, ya Tuhan. Saudara, malam mulai gelap, masalah mulai belum selesai, tetapi hati yang bersandar kepada Tuhan dapat beristirahat. Dan di sanalah dalam kepercayaan yang tenang kita belajar bahwa damai sejati bukan hasil dari keadaan yang sempurna, melainkan dari relasi yang benar dengan Allah. Kiranya Tuhan memberkati.